Persipura. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak kedua. Persipura Jayapura tim tamu juara bertahan Indonesia Super League masih tertinggal 1-0. Gol tadi diciptakan oleh Yongki Aribowo dan Zarahan Krangar tadi sempat terlibat polemik di akhir babak pertama dan mendapatkan kartu kuning. Justinus Pai langsung menyerang, dihalang-halangi oleh Luke Owana, terlepas Justinus Pai, peluang bisa dapat dihalau oleh M. Robi tadi. Ya, gerakan dari Tibo. Kita lihat keberanian daripada Pai untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan Persisam cukup baik. Kita lihat dia pun memenangi duel melawan Luke Owana. Namun sayang sekali tadi masih bisa di clearance dari sektor pertahanan daripada Persisam. Miscontrol dari David Uron. Recovery yang cukup baik pada Ortisan Salosa. Diego Gonçalves upaya melewati Supriyono. Datang membantu Fandi Mokhtar tadi, tanggung bola direbut oleh Eka Ramdhani. Sebuah serangan balik cepat, offside nampaknya. Eloko Gonzalez. Ya, cukup cepat kita lihat counter attack dari Eka. Dia melakukan through pass yang cukup akurat ke depan Eloko, namun Eloko sudah berdiri. Ya, tepat sekali. Eloko sudah berdiri pada posisi offside. Sudah lebih mendahului pemain bertahan daripada Persipura. Dan kembali peluang bagi Persipura Jayapura. Sebuah crossing tadi yang dapat dihalau oleh Usman Pribadi. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda diperagakan oleh anak-anak Papua di babak kedua ini. Tampil keluar menyerang, V. Ya, mereka harus banyak berani keluar dari permainannya sendiri dan memberikan serangan atau potensi berbahaya terhadap kubu Persisam yang memang praktis di babak pertama tadi tidak begitu membahayakan bagi Persisam. Dan terlihat memang Adi yang Luis Cabez sudah dipersiapkan di pinggir lapangan akan masuk menggantikan seorang pemain daripada Persipura. Gerald Pangkali halau tadi lajunya oleh Serjan Lopicic. Iya, keputusan yang tepat dari wasit Oki tadi. Reaksi yang berlebihan memang diperlihatkan oleh Serjan Lopicic. Dan nampaknya Luis Cabez akan menggantikan kemungkinan David Uron. Iya. Penampilannya kurang maksimal di babak pertama tadi. Dia tayangan ulang dari pelanggaran. Iya, satu tindakan yang cukup keras dilakukan oleh Lopicic, namun kita di sini David Pangkali atau Gerald Pangkali sedikit memprovokasi Lopicic sehingga kita juga Oki memberikan kartu kuning. Ya, Ian Luis Cabez diturunkan dan ya kita lihat jelas sekali Christian David Uron yang dikeluarkan oleh Coach Metu untuk menambah daya dobrak serangan daripada Persipura Jayapura. M. Robi di bawah tekanan dari Ian Luis Cabez yang langsung coba memberikan efek kejut bagi lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Pemain yang cukup mengejutkan kita semua dengan di bangku cadangan di babak pertama tadi. Ketika caretaker Matthew justru memilih memasang David Uron sebagai duo gelandang bertahan di lini pertahanan atau lini tengah dari Persipura Jayapura. Tidak ada opsi lain bagi Persipura Jayapura kecuali keluar menyerang di babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 1 gol. Zarahan Krangar melebar kepada Ian Luis Cabez dari posisi wing kiri Persipura Jayapura. Ortisan Salosa dapat dihalau tadi oleh Supriyono. Zarahan Krangar ditutup 3 pemain bertahan dari Persisam Samarinda. Berhasil dihalau oleh Supriyono. Cerdikan dari Zarahan. Mengambil bola kembali bagi Persipura. Gerald Pangkali. Bersama dengan Beto Gonçalves yang sangat baik. Gerald Pangkali. Ada sebuah opsi sebenarnya yang lebih baik, di mana Tibo berdiri dalam posisi yang cukup bebas. Ya, cukup positif memang apa yang dilakukan oleh Pangkali. Gerald Pangkali melakukan shooting melalui daerah yang begitu sempit. Kita lihat sini awal yang cukup baik, wall pass ini yang saya tadi katakan bahwa harusnya memang inilah yang dilakukan oleh anak Persipura, melakukan wall pass dengan kecepatan yang mereka miliki. Namun di sini kita lihat usaha dari shooting Pangkali tidak begitu maksimal. Memang ada opsi kedua di mana Titus Bonai berdiri di tiang jauh yang memang tidak mendapatkan umpan dari arah Pangkali. Sebuah ciri permainan dari Persipura Jayapura sudah mulai diperlihatkan di babak kedua. Masing-masing pendek, kombinasi serta wall pass tadi yang hampir membuahkan hasil. Yongki kali ini dalam posisi offside. Ya, tepat sekali. Kita lihat Yongki sudah lebih dulu berada pada posisi offside. Berusaha mencari lari dari Titus Bonai tadi, Zarahan Krangar.
Owana. Belum mendapat tekanan yang berarti Yo Jae-hoon, dan ini dia pemain yang juga baru saja bisa diturunkan oleh Persisam Samarinda, Jerry Boy Makarpe. Yang di 2 pertandingan awal memiliki masalah dengan ITC. Dan kali ini sudah menjadi opsi bagi Daniel Rukito untuk bisa diturunkan di babak kedua nanti. Zarahan Kranggar kepada Bento Gonçalves. Halau lagi dari Bento oleh M. Robi. Sangat sigap M. Robi mencari bantuan dari rekan-rekannya. Yongki. Dipotong oleh Bio Paulin tadi, usaha dari Yongki. Baik sekali yang Luis Cabes. Oh, passing yang sangat akurat. Kita lihat bagaimana Cabes memberikan passing dengan sisi kaki kirinya. Wasolosa pada Zarahan Kranggar. Melebar, ada Tibo di sana. Masih Tibo. Titus Bonai. Tembakan pertama dari Titus Bonai di babak kedua ini, Vic. Ya, untuk kali pertama kita lihat Titus Bonai mendapatkan opsi melakukan shooting. Cukup baik kita lihat Titus Bonai mendapatkan bola dan dia melakukan dribbling masuk ke dalam sektor untuk mendapatkan posisi shooting. Namun sayang sekali akurasi tendangannya masih begitu tinggi dari gawang Usman Pribadi. Ya. Namun satu poin positif bahwa Titus sudah mendapatkan kesempatan melakukan shooting. Inilah hal yang tidak sama sekali terjadi di babak pertama tadi. Beberapa pergerakan dan juga peluang yang didapat oleh para pemain Persipura di babak kedua ini. Reaksi positif dari anak-anak Papua setelah Coach Metu tadi tentunya memberikan instruksi pada saat halftime di locker room. Dan jelas terjadi efeknya, perubahan permainan. Johannes Choi berduel dengan Eloko Gonzalez. Ya, kita ada kemana kedua pemain saling berkomunikasi. Ya, asisten coach Hendry Susilo yang terus berdiri untuk memberikan instruksi kepada pemain. Satu perubahan yang memang jelas dilihat tadi, di mana permainan daripada Persipura yang sudah sedikit keluar menyerang dengan kekuatan permainan bola-bola pendeknya sudah mulai terlihat. Memang ada filosofi bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik dan memang itu harus dilakukan oleh Persipura. Apabila mereka melakukan penyerangan juga, tentu juga konsentrasi dari Persisam juga terpecah. Tidak harus melakukan serangan dan juga mereka harus konsentrasi melakukan pertahanan. Ya, Ian Luis Cabes kembali masuk ke area kotak penalti dari Persisam dan lagi-lagi karena dihalau oleh Supriyono. Jauh perbahan kepada Yongki. Hampir sih tadi kesalahan kembali dari Bio Paulin. Harus bekerja ekstra keras Bio Paulin. Kesalahan dicolong oleh Eka Ramdhani. 3 lawan 1 berbahaya. Eloko Gonzalez. Tipis saja tadi tembakan dari Eloko Gonzalez. Ya, kita lihat di sini satu kesalahan dari pemain-pemain Persipura hampir saja harus dibayar mahal dengan kemampuan Eko untuk memotong bola dan memberikan passing yang cukup akurat sebenarnya kepada Eloko. Namun satu sentuhan dari Eloko masih mampu untuk dimentahkan oleh Gerard Pangkali. Sedikit saja berada di belakang dari bola dari Eka. Sedikit terlambat Eloko. Harus men-set ulang kakinya dan memberikan waktu recovery bagi Gerard Pangkali tadi. Fagundes, sebuah umpan yang sangat berbahaya. Kembali terserangan dari Serjan Lopicic. Crossing kotak penalti. Deflected tadi. Sepak pojok bagi Persisam Samarinda. Semakin menarik tempo pertandingan di babak kedua ini. Sini berganti serangan dilakukan oleh kedua tim. Setelah Persipura Jayapura menguasai 8 menit pertama, perlahan dan pasti Persisam Samarinda tidak mau kalah dan memberikan tekanan terhadap pertahanan dari Persipura Jayapura. Sepak pojok oleh Eka Ramdhani kali ini. Luke Owana selalu berduel dan bercanda dengan Bio Paulin Pierre. Hampir saja tadi membahayakan gawang Persipura Jayapura. Sebuah distribusi yang sangat baik dari Yo Jae-hoon. Mencari pergerakan dari Zarahan Kranggar. Baik sekali Serjan Lopicic men-track setiap pergerakan dari Zarahan. Luar biasa. Dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Zarahan Kranggar.
Ya cukup baik ya, kita lihat di sini peran dari Lopicic yang juga mampu menjadi sentral sektor tengah permainan pada Persisam Samarinda. Bermain sangat baik dan kontribusinya yang cukup dominan untuk menghentikan laju kecepatan dari pemain Persipura. Sehingga akhirnya Eka bisa begitu leluasa untuk membantu serangan. Masuknya Serial Lopicic pada pertandingan kali ini memberikan memang sedikit balance yang sangat dicari oleh tim Persisam Samarinda. Kembali Eka Ramdhani, sangat hidup, sangat aktif. Memberikan upaya untuk membangun serangan bagi Persisam. Ronald Fagundes, sangat impresif. Ronald Fagundes masuk ke daerah pertahanan Persipura. Harus dilanggar tadi oleh Yohanes Choi nampaknya. Harus berhati-hati Yohanes Choi. Reaksi yang terlalu meledak-ledak tadi kepada wasit Oki Dwi Putra. Ya, kita lihat bagaimana gerakan dari Fagundes yang begitu cepat dan memang praktis. Kita lihat di sini harus dihentikan oleh Yohanes Choi yang memang sudah dilewati oleh Fagundes. Tidak ada opsi lain bagi Yohanes Choi kecuali mengambil standing foot dari Fagundes tadi. Betul sekali. Untuk mencegah lajunya menuju kotak penalti dari Persipura Jayapura. 56 menit yang berlalu begitu cepat. Namun kita lihat tadi personal foul dari Yohanes Choi masih belum terlihat apakah diberikan kartu atau tidak oleh wasit Oki Dwi Putra. Sementara kita di sini jajaran petinggi-petinggi dari Persisam menyaksikan pertandingan. Ya. Yongki nampaknya mengalami masalah di lini depan Persisam Samarinda. Tidak jelas terlihat tadi Yongki permasalahannya. Kita melihat justru memang Fagundes lah yang dilanggar oleh Yohanes Choi. Dan Yongki terjatuh tadi nampaknya. Ya harus diganti nampaknya. Mencetak gol tunggal bagi Persisam, Yongki oleh Jerry Boy Makarpe. Pemain yang juga untuk kali pertama baru diturunkan di ajang Indonesia Super League. Satu kehilangan tentunya bagi Persisam di mana memang Yongki pemain yang cukup baik dalam mencari posisi dan punya kecepatan yang baik untuk bisa bekerja sama dengan Eloko. Yongki mempunyai karakter sebagai fighter, sementara Eloko mempunyai karakter sebagai pemain yang sedikit salon, mendapatkan bola-bola terukur. Sementara kita lihat di sini Jerry Boy Makarpe, permainannya juga sebenarnya tidak mempunyai kualitas yang mempunyai kecepatan. Dia lebih banyak juga menunggu di daerah sentral atau di daerah kotak penalti pertahanan lawan. Kita akan melihat bagaimana peran dan kontribusi dari Karpe di pertandingan pertamanya di Liga Super Indonesia ini. Jerry Boy Makarpe, mantan pemain Churchill Brothers di Liga India, akan memberikan kejutan pertama bagi Persipura. Dan kali ini nampaknya Eka Ramdhani, sebuah sepakan dari jarak jauh. Eka Ramdhani belum bisa membahayakan gawang Yo Jae-hoon. Ya, kita lihat di sini Ebol, salah satu pemain yang merupakan mantan ikon dari Persib Bandung, yang mempunyai juga tendangan kanan ball yang cukup baik dari luar kotak penalti, namun belum bisa melakukan shooting yang maksimal ke gawang daripada Yo Jae-hoon. Baik serangan dari Fandi Mokhtar kepada Jerry Boy Makarpe. Datang membantu Ronald Fagundes. Tutup oleh Tinus Pai. One on one Fagundes. Kirimkan sebuah umpan. Penjagaan yang ketat dan baik dari Justinus Pai. Mencoba menutup setiap opsi dari Ronald Fagundes tadi. Ya cukup cerdik memang kita lihat di sini Yohanes Choi untuk selalu menjaga sektor kaki kiri daripada Fagundes. Gerakan apapun dari Fagundes, dia selalu mengarahkan bola ke kiri untuk melakukan crossing maupun shooting. Dan kita lihat tadi Pai mampu untuk memotong. Jadi Boy Makarpe pada Eka Ramdhani. Kembali crossing berbahaya tadi. Dapat diantisipasi Yo Jae-hoon. Ortisan Salosa coba membangun serangan balik bagi Persipura Jayapura, melebar kepada kekuatan Ian Luis Cabes. Pendek kembali kepada Ortisan Salosa, cari support rekannya. Ada Gerald Pangkali di sana. Zarahan Keranggar. Bola yang sangat terukur dari Zarahan kepada Thibaut. Boas Salosa! Masih jauh dari sasaran gawang Usman Pribadi tadi. Usaha dari Boas Salosa, sebuah tembakan yang cukup kencang tadi. Ya, untuk kali pertama juga Adi, di mana Boas mendapatkan kans melakukan syuting, kerjasama yang begitu baik dengan Titus Bonai dan kita lihat syuting yang cukup keras. Namun arahnya masih meninggi dari gawang Usman Pribadi. Kita lihat opsi tidak disia-siakan oleh Boas
dengan kemampuan kaki kiri yang begitu baik. Tendangannya tidak terlalu mengarah ke gawang Usman. Sinyal positif bagi Persipura. Sinyal positif dan juga sinyal bahaya bagi pertahanan Persisam Samarinda. Sudah beberapa celah terjadi di sana ketika di babak pertama. Praktis Persipura Jayapura tanpa peluang. Namun dengan menurunnya stamina dan konsentrasi tentunya dapat dimanfaatkan oleh kecepatan serta kecerdasan para pemain Persipura Jayapura mencari celah. Semakin menarik tentunya tontonan kita pada sore hari ini. Heading Gerald Pangkali tadi dapat dikuasai oleh Eka Ramdhani kembali. Umpan berbahaya tadi diantisipasi Yohanes Choi. Sebelum bisa mengamankan daerah mereka sendiri Persipura. Dan lagi-lagi kesalahan dari Ortisan tadi. Bola tanggung yang hampir saja berakibat fatal. Justinus Pai. Yusdiantono membaca bola dengan baik tadi. Menghentikan serangan Persipura Jayapura. Clearance yang buruk dari Lokwana. Zarahan kepada Yan Luis Cabes. Tekanan kembali diberikan oleh Persipura Jayapura. Ortisan Salosa. Zarahan Keranggar. Cukup sentral Zarahan Keranggar. Lagi-lagi gagal dapat diamankan oleh Usman Pribadi. Bio Pauline Pierre, kontrol yang sempurna dari Zarahan Keranggar. Berbahaya, Boas Solosa. Lagi-lagi keluar dari sarangnya dengan cepat, Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana permainan yang sudah mulai begitu menarik dari lini tengah Persipura. Di saat Zarahan sudah bisa memberikan umpan-umpan yang cukup matang pada Boas. Kita lihat di sini satu kesempatan dari Boas. Namun sayang sekali tadi kontrol bolanya sedikit jauh sehingga Usman Pribadi mampu melakukan intercept. Dan masih bisa menyelamatkan gawang Persisam dari kebobolan. Kesigapan dari Usman Pribadi tadi. Membaca pergerakan dari Boas Solosa. Kontrol dada yang sedikit jauh tadi. Sehingga memberikan waktu bagi Usman Pribadi untuk menyergap bola di kotak penaltinya sendiri. Tontonan yang jelas berbeda ditunjukkan oleh trio Persipura Jayapura, Ibo, Boas, dan juga Beto Gonçalves. Silih berganti memberikan tekanan terhadap gawang Usman Pribadi. M. Robi, Supriyono tertekan tadi oleh Yan Luis Cabes. Dibuang oleh M. Robi. Luar biasa fighting spirit dari Boas Solosa. Memang itu yang harus dilakukan oleh Boas. Dan kita lihat usaha dari Boas cukup berhasil sehingga akhirnya Robi under pressure dan akhirnya membuang bola. Iya. Kesempatan bagi tim Persipura dari sepak pojok ini. Waktu-waktu genting bagi pertahanan Persisam untuk mencoba mengantisipasi serangan silih berganti yang bergelombang dari Persipura Jayapura. Bio Pauline kita tahu memiliki kemampuan melalui headingnya menciptakan satu gol ketika menang menghadapi Gresik United dari heading. Bio Pauline! Oh, side netting! Hampir saja Bio Pauline tadi memanfaatkan umpan yang baik. Ya, kita lihat tadi bagaimana Bio Pauline juga menghela nafasnya dan sedikit agak kecewa dengan heading yang dilakukan oleh dirinya. Kita lihat crossing ke tiang jauh. Ya, kembali Ortisan Salosa mengarahkan ke tiang jauh di mana ada Bio Pauline dan heading dari Bio Pauline hanya menerpa Mister Gawang. Ya, seakan-akan sudah mencetak gol. Bio Pauline begitu kecewa. Heading tanpa marking tadi di kotak penalti Usman Pribadi. Yusdiantono buang bola ke depan kepada Eka Ramdhani. Fandi Mokhtar kembali dispossess dari para pemain Persipura. Luar biasa lagi-lagi Eka Ramdhani. Memenangkan setiap duel di tengah. Membangun serangan balik bagi Supriyono. Dengan kencang Supriyono berusaha melewati Gerald Pangkali. Cukup berbahaya Usman Pribadi. Keluar dari gawang tadi. Ya, kita lihat beberapa kali memang Usman Pribadi keluar dari kotak penalti layaknya seorang stopper. Dan memang ini harus dilakukan karena kita lihat Usman Pribadi yang mempunyai view permainan yang sangat luas tadi. Ya. Jadi dia bisa melihat bagaimana alur bola yang mengarah kepada daerahnya sehingga dia juga mempunyai kecepatan untuk bisa melakukan clearance. Namun juga harus berhati-hati karena kadang-kala juga clearance dari penjaga gawang suka atau sering sekali juga berhenti di kaki lawan sehingga lawan bisa mengeksekusi dari jarak yang jauh untuk bisa mencetak gol. Cerdik sekali kontrol dari Boas ataupun Ortisan tadi. Dan lagi-lagi dimenangkan oleh Eka Ramdhani yang tampil spektakuler di lini tengah dari Persisam Samarinda. Terlepas dari hampir El Loco. Bio Pauline membuang menuju posisi aman tadi setelah mendapatkan tekanan dari Jerry Carpe, pemain asal Australia.
Pandangan yang cukup jarang untuk melihat Luke Owanazoa masuk ke daerah kotak penalti dari Persipura Jayapura. Jerry Carpe. Gagal Supriyono. Masih ada Fandi ataupun Eka Ramdhani. Crossing Eka Ramdhani. Jerry Carpe di ujung kotak penalti. Fandi Mukhtar kembali kepada Jerry Carpe. Penyelamatan gemilang dari Yo Jae-hoon. Ya, kita lihat di sini tipis sekali, kita lihat bagaimana jarak yang begitu sulit. Carpe dengan satu langkah cukup keras, namun Yo Jae-hoon masih tepat berdiri pada posisinya. Ya, sedikit menaikkan bola, teknik yang cukup baik dari Carpe, namun tendangannya masih bisa dibentangkan oleh Yo Jae-hoon. Sepersekian detik tadi Jerry Carpe memanfaatkan sedikit celah di lini pertahanan Persipura. Masih bisa diselamatkan oleh Yo Jae-hoon. Datang kembali Ian Luis Cabes menekan pertahanan Persisam Samarinda. Ian Luis Cabes masuk dari sisi sebelah kanan yang dikawal oleh Supriyono. Zarahan Kranggar, pemain internasional asal Liberia. Terbebas Titus Bonai. Masih ada Isdiantono. Dan sebuah center yang kurang maksimal tadi dari Titus Bonai. Mencari pergerakan salah satu rekannya, baik Beto maupun Boas. Disapu oleh Yohanes Choi. Masih aman, gawang dari Usman Pribadi memasuki menit ke-67. 1-0, Persisam Samarinda memimpin. Sebuah pemandangan baru juga kita saksikan di lapangan, bahwa para pendukung Pusamania tidak lagi bisa menyalakan kembang api dan juga fireworks dan red flare yang menjadi ciri khas dari para pendukung Pusamania dengan adanya peraturan atau larangan baru. Sangat aktif membantu serangan Justinus Pai di babak kedua ini, Gerald Pangkali. Baik sekali Jerry Carpe. Ya, kita lihat bagaimana Jerry berusaha untuk membantu melakukan defense, namun di sini kita lihat bagaimana usaha dia untuk melakukan offense justru malah mendapatkan pelanggaran dari wasit Oki karena dia menarik. Ian Luis Cabes, motor serangan demi serangan dari Persipura di babak kedua. Melewati lini tengah dan Boasolosa tipis saja. Masih belum bisa membobol gawang dari Persisam Samarinda. Kembali ekspresi kekecewaan dari Boasolosa. Kita lihat peran yang begitu baik dan maksimal dari seorang Ian Luis Cabes. Inilah yang tidak terjadi di babak pertama tadi. Melakukan atau memberikan umpan yang sangat terukur kepada Boas. Namun sontekan Boas masih mengenai kaki belakang dari Luke tadi. Kembali peluang bagi Persipura melalui sepak pojok tadi dari Boasolosa. Kembali datang Boasolosa crossing. Dihalau oleh Jerry Carpe. Siaga satu pertahanan dari Persisam Samarinda. Silih berganti serangan dari kanan dan kiri. Mengancam gawang Usman Pribadi. Zarahan Kranggar, terupas yang sangat cerdik Justinus Pai. Sepak pojok kembali V. Ya, kita lihat sekarang sudah mulai terbalik. Serangan yang banyak dimiliki oleh tim dari Persipura. Kesempatan dari sepak pojok ini. Beto Gonçalves berada di sana, dikawal ketat oleh M. Robi. Boasolosa lakukan sepak pojok menuju far post nampaknya. Ada Bio Paulin. Gagal kali ini upaya dari Persipura Jayapura. Mudah bagi Usman Pribadi. Penampilan yang berbeda 360 derajat dari Persipura Jayapura. Keluar dengan ciri khas permainan mereka di babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan gol. Tentunya lini bertahan mereka juga harus tetap waspada dan fokus di sisa 20 menit ini karena Persisam Samarinda memiliki begitu banyak senjata yang berpengalaman, V, untuk mengakibatkan mereka bisa menciptakan gol kedua. Iya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, Adi. Karena kita tahu juga justru malah menit-menit round itu adalah menit-menit terakhir di mana gol kerap sekali terjadi. Supriyono kali ini crossing. Kembali dapat dihalau Yo Jae-hoon. Ya, crossing yang cukup baik dari Supriyono. Namun juga tangkapan yang begitu baik dari Yo Jae-hoon. Yang harus berjibaku keluar dari gawangnya untuk menangkap bola tadi.
Justinus Pai. Terlalu deras tadi umpan dari Justinus Pai. Belum meninggalkan lapangan permainan. Boas Solosa berhasil mencuri bola dari Isdiantono. Masuk ke kotak penalti Persisam. Boas Solosa heading Beto Goncalves. Gol Persipura. Beto Goncalves dengan sangat indah memanfaatkan umpan terukur dari Boas Solosa. Iya, kita lihat kredit positif dari seorang Boas Solosa yang terus mengejar bola yang belum keluar dari lapangan. Dan kita lihat adu body charge dengan Isdiantono dimenangi oleh Boas, dan Boas memberikan crossing yang begitu baik bagi seorang Beto yang sangat memanjakan. Kita lihat heading dari seorang Beto tidak disia-siakan, mampu menerpa jaring gawang daripada urusan pribadi. Determinasi V dari Boas luar biasa. 1-1 bagi Persipura. Suatu permainan yang sangat berbeda dari babak pertama tadi dilakukan oleh anak Persipura. Ya, tekanan demi tekanan yang akhirnya berbuah gol penyama kedudukan dari Alberto Goncalves. Kegigihan dari Boas Solosa yang tidak berhenti mengejar bola. Dilakukan sebuah umpan yang sangat terukur tadi, dan dengan finishing yang sangat mematikan, Alberto Goncalves membuat keadaan menjadi 1-1. Sang juara bertahan melakukan comeback spektakuler di babak kedua kali ini. Ya, kita lihat bagaimana selebrasi dari Beto maupun juga Thibaut tadi. Praktis kita lihat memang tidak adanya penjagaan khusus atau tidak adanya penjagaan ketat di dalam kotak penalti terhadap diri Beto Goncalves, mengakibatkan Beto begitu gampang untuk mencari posisi kemana bola akan diarahkan. Ya. Dua pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Akbar Rashid dan Arifki Eka Putra dimasukkan dalam waktu yang bersamaan. Akbar Rashid seorang gelandang bertahan yang sangat energik dan memiliki kemampuan untuk memotong setiap bola di lini tengah. Kaki yang cukup tinggi tadi dari Boas Solosa. Dan segera langsung meminta maaf Boas setelah melakukan dan sadar akan kesalahannya tadi. Iya, pertandingan akan semakin menarik karena kita lihat sekarang tidak ada tim yang menang di sini, Ade. Iya. Justru dengan keinginan kedua tim memenangkan pertandingan mencari 3 poin akan membuat pertandingan semakin menarik walaupun memang sudah hampir memasuki menit akhir. Jerry Carpe lepas di sisi sebelah kiri pertahanan dari Persipura Jayapura. Baik sekali tadi pembacaan dari Yohanes Choi. Semakin menarik jalannya pertandingan babak kedua tim mencari kemenangan tentunya. Dan akan menjadi lebih berbahaya lagi bagi Persisam untuk tampil keluar menyerang. Fagundes crossing tadi. Boas Solosa dihalau oleh Serjan Lopicic kembali. Dan kembali sebuah pelanggaran terhadap Serjan Lopicic oleh Zarahan kali ini. Respect diperagakan oleh Zarahan dan Boas terhadap pemain yang saya pikir sangat berkualitas, seorang Serjan Lopicic. Dan tentunya itulah salah satu memang contoh yang harus ditunjukkan oleh para pemain yang bermain di dalam ISL ini, yaitu respect juga terhadap pemain-pemain lawan. Ya memang harus terus ditunjukkan bahwa sportivitas di lapangan harus terus dijunjung tinggi. Bahwa permainan boleh keras, namun kepala harus dingin. Betul sekali. Setiap pemain juga harus berpikir bahwa disinilah mereka mencari nafkah. Dan sebuah kesempatan bagi Luke Owanazoa dan juga Eka Ramdhani untuk mencoba memberikan peluang bagi Persisam Samarinda untuk menciptakan gol kedua. Ada El Loco di sana di depan. Luke Owana jauh dari target tadi. Terjangan dari Luke Owanazoa. Satu komunikasi set piece yang tidak begitu baik tadi antara Eka dan juga Luke Owana. Luke Owana sedikit terkejut di saat Eka memberikan atau mendorong bola tadi. Sehingga akhirnya tendangannya tidak begitu maksimal. Tanggung jawab bagi seorang Yu Jae-hoon tentunya. Untuk bisa menjaga gawangnya tidak kembali terbobol oleh anak-anak Persisam Samarinda. Yang tentunya pasti akan terus keluar melakukan serangan. Serjan Lopicic melebar. Akbar Rashid crossing. Loko maksudnya masih dapat dihalau oleh Yohanes Choi. Titus Bonai. Dapat dihalau tadi.
Upaya dari Beto oleh Serjan Lopicic. Mencari pergerakan dari Jerry Carpe. Ya ini yang saya katakan tadi bahwa memang karakter dari Jerry Carpe berbeda dengan Yongki. Kita lihat walaupun memang memiliki badan yang cukup besar, namun kecepatan dari Carpe tidak secepat Yongki. Ya. Dan memang karakter yang sangat berbeda. Sekarang kita lihat kedua striker dari Persisam mempunyai karakter yang hampir sama tentunya. Sebagai pemain atau striker yang memang harus mendapatkan suplai bola terukur di dalam kotak penalti. Sebuah lemparan jauh dari Isdiantono tadi menuju kotak penalti Persipura dibuang saja tadi oleh Titus Bonai. Kesempatan bagi Persipura untuk men-set ulang defensive line mereka. Setelah sepakan buangan dari Titus Bonai. M. Robi throw in. Cukup berhati-hati Persisam Samarinda. Tidak serta-merta langsung menyerang Ya. ketika gol penyama diciptakan oleh Beto tadi. Ronald Fagundes. Ya, Loco Gonzalez. One on one dengan Bio Paulin. Sulit bagi Loco. Ya tentunya kedua tim masih berpotensi untuk bisa menangkan pertandingan tadi. Itulah mungkin yang kita lihat memang. Oh, kesalahan dari M. Robi dan hampir saja dapat dimanfaatkan oleh Boas Solosa tadi. Peluang kembali bagi Persipura Jayapura. Ini yang saya katakan bahwa kedua tim masih berpotensi untuk bisa mencetak gol kemenangan. Di mana memang konsentrasi lah yang paling utama harus mereka perhatikan. Karena di saat konsentrasi dalam daerah atau pertahanan tidak begitu maksimal. Inilah yang terjadi tadi. Hampir juga Boas bisa mencetak gol bagi tim Persipura. Di sesi latihan hari Kamis kemarin memang Daniel Rukito sangat berkonsentrasi. Hampir 2 sesi dia manfaatkan untuk memperbaiki lini pertahanan yang memang terkadang hilang konsentrasi. Ya. Dan nampaknya stamina memang juga menjadi kendala ketika memasuki menit ke-75. Berpengaruh bagi konsentrasi lini pertahanan Persisam Samarinda. Duel tadi Ortisan dengan Eka. Sebenarnya tidak sedikit pun menyentuh tangan daripada Ortiz. Kita lihat bagaimana tadi juga Ortiz sedikit memprotes penjaga garis atas pelanggaran. Loco tadi hampir saja dan Jerry Carpe. Bola sudah meninggalkan lapangan. Tidak bisa lagi mengambil goal kick nampaknya. Yo Jae-hoon. Ya terlihat memang mungkin cedera yang dialami di babak pertama tadi mengakibatkan Yo Jae-hoon kembali tidak bisa bermain sedikit maksimal. Bagian ankle-nya sedikit mendapatkan permasalahan di sini. Highlight dari skill-skill individu yang dimiliki para pemain Persipura Jayapura, Beto dan juga Zarahan. Dengan beberapa step over tadi yang sangat cerdik. Sangat menyulitkan pergerakan dari Beto. Dikawal oleh Supriyono. Satu potret yang cukup menarik tadi. Di mana memang kita bisa melihat kontribusi dari para pemain asing yang punya skill individu juga cukup mumpuni. Satu transformasi ilmu tentunya bagi para pemain muda. Coach Metu tidak henti-hentinya memberikan instruksi dan kembali sebuah set piece. Peluang bagi Persipura Jayapura. Bergerak di dalam kotak penalti Beto Gonçalves. Zarahan Keranggar yang akan mengeksekusi. Pendek saja kepada Ortisan Salosa. Melebar kepada Ian Luis Cabes. Melewati Arifki Eka Putra. Boas Solosa kembalikan bola ke Ortisan Salosa. Dihalau dengan baik oleh Eka Ramdhani. Bio Paulin. Isdiantono bagi Persisam Samarinda. Belum bisa berbuat banyak Jerry Carpe setelah masuk menggantikan Yongki Aribowo. Ya.
Setelah pertandingan hari ini, Persisam Samarinda akan kembali menjamu tim asal Papua, yaitu Persiwa Wamena pada tanggal 18 nanti. Ya, kita lihat di sini bagaimana Coach Metu dan juga Coach goalkeeper yang dimiliki oleh Persipura yaitu Alan Hafidudin berkomunikasi untuk mungkin sedikit kembali mencari strategi apa yang harus dilakukan. Oh, offside. Betul sekali. Sayang sekali Eloko tadi sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Eka Ramdhani. Tentunya para Pusamani juga mengharapkan Eloko bisa mencetak gol di pertandingannya untuk pertama sekali di kandang. Ian Luis Cabes perannya di babak kedua sangat-sangat signifikan. Memberikan opsi lain, dimensi lain, dan membuka peluang bagi permainan Persipura Jayapura. Memang jelas berbeda apabila memang memainkan pemain yang lebih banyak berkarakter bertahan, otomatis untuk daya dobrak serangan sedikit berpengaruh. Dan memang strategi kontradiktif di babak pertama tadi memang tidak berjalan begitu baik bagi tim Persipura. Dan satu perubahan cukup maksimal. Pelanggaran kita lihat di sini. Ya, cukup berbahaya. Zarahan sudah kena kartu kuning. Betul. Apakah wasit Oki akan mengirimkan atau memberikan kartu kuning kedua? Masih kita nantikan, kita lihat. Wasit Oki Dwi Putra. Sebuah keputusan penting harus dia lakukan dan nampaknya tidak memberikan kartu kali ini bagi Zarahan. Ya, kita lihat. Oh, cukup riskan masuk tadi kaki dari Zarahan. Ya, namun kita di sini ya memang cukup berbahaya tadi tindakan dari Zarahan, namun kita lihat permasalahan yang terjadi memang dianggap Oki bukan merupakan suatu pelanggaran yang harus diganjar dengan kartu kuning. Arifki langsung memberikan umpan tadi. Isdiantono, tembakan jarak jauh yang masih lemah. Dari pemain belakang, Isdiantono tadi. Ya, kita lihat di sini menit-menit akhir tentunya. Ditambah waktu injury time, bahkan Isdiantono pun juga sedikit berambisi untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti untuk mencari gol atau mencuri gol kemenangan bagi timnya. Sementara memang sebenarnya ada tadi Fagundes berdiri bebas. Terlihat tadi bagaimana reaksi daripada Isdiantono yang mengatakan sorry karena tidak memberikan bola nampaknya kepada Fagundes. Robi tidak mengambil resiko dan langsung membuang bola. Justinus Pai masih belum bisa berbuat banyak. Titus Bonai di sisi sebelah kanan, ini tengah dari Persipura Jayapura. Kawalan yang cukup ketat dari Isdiantono sedikit mematikan upaya dari Titus Bonai, namun kali ini kita lihat Tibo. Oh, terlalu cepat tadi memberikan passing, datang kembali serangan. Dan Gerald Pang kali melebar kepada Ian Luis Cabes. Cukup baik kali ini Arifki Eka Putra menutup pergerakan Ian Luis Cabes. Ortisan Salosa lagi-lagi dihalau oleh Arifki Eka Putra, mantan pemain Bontang FC. Sebuah pelanggaran nampaknya Bio Paulin. Maksudnya kepada Eloko Gonzalez. Lagi-lagi Yohanes Choi sedikit ragu-ragu tadi mengamankan bola. Zarahan Keranggar selalu mempunyai bayangan tentang di mana rekan-rekannya berada, seorang Zarahan Keranggar. Ian Luis Cabes, peluang bagi Persipura Jayapura di 5 menit terakhir. Ian Luis Cabes! Diselamatkan oleh Usman Pribadi. Ya, cukup menarik tadi kita lihat di sini crossing mengarah kepada Ian Luis Cabes, di mana Ian Luis Cabes langsung melakukan penetrasi ke sektor tengah, mencari posisi yang pas untuk melakukan syuting. Dan syuting dilakukan namun masih begitu lemah. Dan ini sekarang kesempatan bagi tim tuan rumah. Luke Owana dan lagi-lagi gagal untuk kedua kalinya. Percobaan dari Luke Owana Zoa terlihat deflected tadi, sehingga akhirnya mendapatkan peluang dari sepak pojok. Pemain yang memberikan rasa keamanan, kita lihat di lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Luke Owana, Akbar Rashid, pemain yang masuk di babak kedua menggantikan Fandi Mokhtar.
Diberikan umpan oleh Akbar Rashid. Oh, sebuah backheader dari Bio Pauline tadi. Luko! Gol Persisam Samarinda. 2-1, sebuah gol dari seorang Luke Owanazoa mengejutkan Persipura Jayapura. Iya, kita lihat kembali satu kelengahan dari lini pertahanan. Persipura harus dibayar mahal kembali di menit-menit akhir. Gol tercipta bagaimana tadi clearance dari seorang Bio Pauline yang melakukan backheading mengarah kepada gawangnya sendiri. Mengakibatkan bola deflected dan mengarah kepada Luke Owana yang langsung melakukan satu kali pressing mengarah kepada yang jauh, Yu Jae-hoon. Akhirnya Persisam sebagai tuan rumah mendapatkan keuntungan dengan gol kedua memasuki menit-menit akhir. Kita lihat tidak seperti biasanya Bio Pauline melakukan kesalahan dan miss kick clearance dari Gerald Pangkali yang justru jatuh di kaki Luke Owanazoa, seorang pemain belakang. Dengan finishing Bak Eloko Gonzalez side foot finish, Betul, cukup tenang. Sangat tenang. Cukup tenang dan penempatan yang sangat baik. Kita lihat di sini kemampuan dari seorang defender yang cukup baik untuk bisa mengeksekusi bola-bola seperti ini, Adi. Reaksi respons dari Pusamania yang begitu luar biasa, mengingat ini adalah juara bertahan yang hampir mereka kalahkan. Lagi-lagi peluang. Eloko Gonzalez! Gol Persisam Samarinda 3-1. Ya, terjawab sudah. Yang kita katakan tadi bahwa Eloko Gonzalez memang diharapkan para Pusamania untuk bisa mencetak gol pertamanya di kandangnya sendiri. Dan kita lihat bagaimana kerjasama antara dua pemain mantan pemain Persib Bandung. Crossing dari Eka Ramdhani yang begitu baik kepada Eloko. Gol ketiga tercipta untuk Persisam Samarinda. Sebuah gol yang saya pikir mematikan peluang bagi Persipura Jayapura untuk mencuri poin di kandang Persisam Samarinda. Pukulan telak diberikan oleh Eloko Gonzalez. Kita lihat lagi-lagi Eka Ramdhani, pemain yang tampil begitu luar biasa pada sore hari ini, memberikan sebuah umpan yang sangat terukur. Dan dengan mahal Persipura Jayapura harus membayar kesalahan lini pertahanan lagi-lagi, melepaskan Eloko Gonzalez. Gol ketiganya di musim ini membuat Persisam Samarinda unggul 3-1. Ya, kita lihat tadi seakan-akan memang pertandingan ini akan berakhir draw, melihat bagaimana serangan yang begitu dominan dari tim Persipura sehingga mereka mampu mencetakkan gol penyeimbang. Sementara kita lihat justru malah gol dari Beto tadi melecut semangat dari anak Persisam sebagai tuan rumah untuk bisa keluar kembali memotivasi sehingga mereka bisa mencetak 2 gol tambahan. Cukup menarik, justru malah gol yang diciptakan tim tamu bisa melecut tim tuan rumah untuk bisa keluar untuk menyerang. Ya, kita di sini bagaimana pelatih Daniel Rukito berdiskusi. Betul sekali, Daniel juga masih belum puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebuah reaksi yang luar biasa dari coach yang sangat berpengalaman. Hampir di ambang kemenangan. Kita lihat lagi-lagi kualitas dari Eka Ramdhani luar biasa, Ya, inilah yang harus sering lakukan, di mana memang seorang Eloko Gonzalez, pemain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan eksekusi bola-bola di udara apabila memang dia kerap mendapatkan umpan-umpan yang sangat terukur. Dan ini kita lihat satu keuntungan sebenarnya di mana Persisam memiliki 2 pemain yang mengerti karakter daripada Eloko, yaitu Fagundes maupun juga Eka Ramdhani. Dan kita baru saja menyaksikan sebuah partai yang memang sangat penuh akan gengsi. Partai yang penuh akan emosi dan permainan yang berkualitas. 2 tim favorit juara ISL musim ini berhadapan dan inilah buktinya. Penampilan atau hiburan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia tentunya. Sebuah permainan terbuka, penuh aksi dan atraksi. Kita lihat lagi-lagi. Tanpa henti Zarhan Kranggar. Belum menyerah nampaknya Persipura Jayapura. Tontonan sepak bola nomor 1. Tentunya hanya di Antv di Indonesia Super League dapat kita saksikan. Aksi-aksi berkualitas terlihat terutama dari Eka Ramdhani. Pemain yang memang membuktikan betul bahwa dia... hampir saja Usman pribadi kesalahan tadi. Bermain-main di daerah berbahaya. Luke Owanazoa pencipta gol bagi Persisam yang kedua tadi. Sekaligus melecut semangat anak-anak Persisam Samarinda. Dan bak petinju adalah pukulan KO. Gol ketiga diciptakan oleh Christian Gonzalez. Ya, praktis memang tidak bisa merubah keadaan. Melihat memang waktu yang sedikit sudah mulai memasuki menit akhir. Walaupun mungkin ada gol konsolidasi dari tim Persipura, namun juga mungkin agak sedikit sulit untuk bisa menyamakan kedudukan. Siapa menyangka Persisam Samarinda yang takluk di kandang di Stadion Teladan 1-0 oleh PSMS Medan bisa memberikan pukulan telak
terhadap sang juara bertahan Persipura Jayapura di penampilan mereka yang ketiga. Memang bukan start yang ideal bagi Persipura Jayapura, harus tampil dengan hasil draw di pertandingan pembuka menghadapi Persiba Balikpapan. Diikuti kemenangan 3-1 menghadapi Gresik United, namun pada pertarungan sore hari ini menghadapi tembok yang sangat kokoh berwarna oranye, Persisam Samarinda tampil begitu ganas di hadapan Pusamania. Lukas Mandowen masuk menggantikan Thibaut Boasalosa. Oh, dihalau tadi oleh M. Robi. Yohanes Choi, masih banyak tentunya pekerjaan rumah bagi caretaker Metu, terutama di lini bertahan. V lagi-lagi menjadi titik lemah. Sudah praktis terbobolkan sebanyak 7 gol dari 3 partai. Ya, mungkin akan menjadi satu pemikiran bagi manajemen dari Persipura untuk mencari pengganti seorang Bio Paulin tentunya. Karena kita lihat memang kehilangan 2 pemain defender yang cukup potensial, yaitu Hamka dan juga Bio atau Iqbal Neva maksud saya, mengakibatkan memang begitu minimnya stok yang ada di lini pertahanan daripada Persipura Jayapura. Iya. Yohanes Choi yang biasanya beroperasi di sektor sebelah kanan dirubah menjadi back tengah dan nampaknya belum bisa memberikan kontribusi maksimal. Sedangkan skor berakhir, final skor dari pertandingan Mitra Kukar Persiwa tetap 6-1. Boasalosa dan lagi-lagi gagal. Sebuah debut yang sangat gemilang bagi Marcus Ben untuk tim barunya Mitra Kukar, menciptakan 2 gol ke gawang dari Persiwa Wamena, tim yang akan dihadapi oleh Persisam Samarinda pada tanggal 18 nanti, dan Persipura Jayapura akan bertandang di kandang Mitra Kukar. Semakin menarik ESL ini karena kita lihat semua tim berpotensi untuk bisa memenangi turnamen atau kompetisi ESL ini, karena kita lihat semua tim, tidak ada tim yang super karena semua tim sekarang bisa dikalahkan. Betul sekali. Sangat rapat raihan poin, terutama dari peringkat pertama hingga ke-6. Saling silih berganti nampaknya. Tim akan berkompetisi untuk meraih peringkat pertama. Kembali dalam serangan Ian Luis Cabes. Gagal tadi Luke Owanazoa. Debut yang sangat gemilang tentunya. Justinus Pai. Balasan dilakukan oleh Persisam setelah di turnamen di Solo mereka juga takluk dengan skor 3-2, lalu di Inter Island Cup mereka harus takluk di partai puncak dengan skor 2-0 kala itu menghadapi Persipura Jayapura. Eloko Gonzalez kepada Ronald Fagundes, dan nampaknya mitra sepak bola berakhir sudah. Duel panas. Persisam Samarinda berhasil keluar sebagai pemenang pada kali ini, mengalahkan tim Persipura Jayapura dengan skor 3-1. Gol diciptakan Yongki Gonzalez, Luke Owanazoa, dan gol satu-satunya oleh Persipura diciptakan oleh Beto Gonçalves. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.